Kabupaten Bogor merupakan wilayah terluas nomor 4 seprovinsi Jawa Barat dengan jumlah populasi penduduk 5 juta jiwa. Dengan luas wilayah 2.664 km persegi, Kabupaten Bogor dikelilingi batas wilayah administrasi kota lainnya. Permasalahan yang terjadi di perbatasan Bogor bukan terjadi tiba-tiba. Itu pula yang membuat pemerintah Kabupaten Bogor tidak mungkin tidak mengetahui permasalahan di wilayah perbatasan. Ini menjadi kata kunci bahwa ada kesenjangan yang cukup tinggi. Misalnya antara Bogor Barat dengan Bogor yang ada di Bogor Timur maupun dengan ada di Bogor Utara. Bahkan Bogor Barat pun karena lama tidak terperhatikan sempat mendeklarasikan untuk membentuk Kabupaten Bogor Barat. Itu adalah sebentuk semacam koreksi bahwa ada kesenjangan yang tinggi. Tim Realitas mencoba mendatangi kantor pemerintahan Kabupaten Bogor untuk menemui Bupati Bogor, Nur Hayanti. Bupati Nur Hayanti mendelegasikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Bogor, Syarifah, untuk memberikan penjelasan kepada tim Realitas terkait perkembangan infrastruktur dan sejumlah permasalahan di perbatasan Kabupaten Bogor. Di Kabupaten Bogor ini untuk jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, itu ada sekitar 1.748 km. Nah, untuk jalan itu sekitar 76% itu sudah dalam kondisi baik. Berarti kita masih punya PR sekitar 24% yang kondisinya rusak, baik rusak berat maupun sedang yang harus kemudian kita tangani. Ketimpangan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bogor diakui Kepala Bapeda Kabupaten Bogor. Jalan yang harus dipelihara begitu panjang menjadi alasan masih ada sejumlah ruas jalan yang rusak. Padahal APBD Kabupaten Bogor sudah menganggarkan dana perbaikan jalan dan infrastruktur yang tidak sedikit, 1,16 triliun rupiah. Nah, ini tidak memadai, sehingga kadang-kadang kita membagi uang yang ada itu, dana yang ada kita bagi paling tidak satu kecamatan itu paling mampu kita 2 stretching jalan. Dari sekian banyak yang diusulkan, nah itulah persoalannya. Anggaran infrastruktur Kabupaten Bogor rupanya tidak kecil-kecil juga. Namun, mengapa seperti tidak terasa bagi yang tinggal di perbatasan seperti di wilayah Rumpin yang akrab dengan lalu lalang truk? Di Rumpin, perbaikan itu sudah beberapa kali kita lakukan. Kita sudah membuat rigid, waktu itu ketebalan 20 cm, ketebalan rigid itu hanya beberapa terus pecah. 2006 ya? Iya, itu pecah. Gitu. Sehingga kita coba lagi perbaiki, digali lagi, diperbaiki lagi, itu pun juga tidak kuat gitu menahan beban tonase kendaraan gitu. Sehingga itulah yang kemudian terkesan memang kita tidak ada penanganan yang tepat untuk persoalan di sana. Bagaimana nilai tambah yang didapat oleh usaha-usaha tambang yang ada di kawasan tersebut juga berkontribusi terkait dengan nilai perbaikan yang didapat. Apakah selama ini pemerintah diam saja dengan mengatakan pemberian izin? Itu tambang-tambang yang dibuat untuk pengolahan galian itu ada izinnya atau tidak? Sementara menanggapi ultimatum warga Villa Nusa Indah yang ingin pindah administrasi wilayah tempat tinggal, pihak Pemkab Bogor mengaku telah melakukan pendekatan. Namun ketika disinggung perbaikan jalan wilayah Villa Nusa Indah, Pemkab memiliki jawaban tersendiri. Nanti kita usulkan untuk menjadi jalan kabupaten ya, tapi untuk penanganan sementara ini yang kaitan Bojongkulur, karena kita juga memahami ada satu proses yang belum dilakukan gitu. Jadi kita kan tidak bisa misalnya gini, pada saat itu rusak, kemudian juga ada protes dari masyarakat, kemudian kita pun juga tidak bisa serta-merta kemudian melakukan perbaikan karena perbedaan status. Maka itu harus administrasinya harus kita tempuh. Dalam rangka ya persoalan yang Bojongkulur ini, nanti di minggu ini kita akan bicara, Ibu Bupati akan bicara dengan Wali Kota Bekasi.
ya Wali Kota Bekasi untuk membicarakan tindak lanjutnya. Persoalan di wilayah perbatasan Kabupaten Bogor mungkin menjadi salah satu permasalahan perbatasan yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Namun, perhatian pemerintah dengan memberikan solusi memang yang menjadi keinginan utama para warga. Bukan hanya pandai bersilat lidah atau memberi janji manis angin surga belaka. Bila perlu nanti kita referendum atau apa. Warga sudah menunggu. Kita jamin 1000% kalau referendum kita menang. Suara kita pasti full. Tangerang udah pada bagus semua. Iya. Karena jalan begini. Jalan kampung juga udah pada dicor. Iya. Pajak kita bayar tapi kondisi jalan seperti ini seperti nggak ada pemerintah lah. Keadilan pembangunan menjadi dambaan seluruh masyarakat dimanapun mereka berada. Karena pembangunan menjadi tanda hadirnya pemerintah di tengah denyut hidup mereka. Ketika ada masyarakat yang merasa menjadi anak tiri, maka jangan salahkan mereka kalau akhirnya merasa hidup sendiri dan akhirnya mencari orang tua yang lebih mengasihi mereka. Saya Zakia Arfan bersama tim Realitas. Sampai jumpa.